memaparkan video kami yang berjudul Proses Keperawatan Keluarga pada Pasien TB. Perkenalkan, nama saya Luciana Veronica Lipi. Saya berperan sebagai anak. Hai, nama saya Mary Payunan, saya berperan sebagai ibu. Hai, nama saya Leslie, saya berperan sebagai perawat 2. Hai, nama saya Lisdayanti, saya berperan sebagai perawat 1. Hai, saya Megi Pulung, berperan sebagai anak. Selamat menyaksikan. Dadah. Terus, apakah benar ada data yang menunjukkan pasien TB di wilayah Cakupan? Benar, Sus. Saya kira teman-teman yang kita temukan menunjukkan bahwa ibunya ini menderita penyakit TB. Apakah sudah dikaji secara komprehensif? Belum semuanya, kami kemarin melakukan pemeriksaan tes tuberkulin. Di situ didapatkan bahwa Ibu Mary menderita penyakit TB. Baik, kalau begitu kita jadwalkan besok untuk kunjungan sekaligus kita akan melakukan pengkajian langsung ke keluarga. Baik, Sus. Sama. Terima kasih. Silakan duduk, saya panggil kakak saya dulu ya. Kak, ada tamu tuh. Siapa, Dek? Katanya perawat dari puskesmas. Oh iya, Dek. Ada apa ya, suster? Selamat pagi, Dek. Pagi, Suster. Jadi begini, perkenalkan kami perawat dari puskesmas. Ya. Mendapatkan laporan bahwa warga yang sakit. Oh iya, Suster, kemarin ibu saya ke puskesmas dan tanda dan gejalanya TB, Suster. Oh, iya. Iya, Suster. Jadi kami kesini untuk memeriksa lebih lanjut keadaan ibu untuk memastikan kondisinya. Apakah benar mengidap TB atau tidak? Oh iya, Suster, baik-baiknya saja, Suster. Jadi ibu ada di mana? Ibu ada di kamar, Suster. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Oh iya, Ya, silakan duduk, Suster. iya, terima kasih. Mama, di ruang tamu ada perawat dari puskesmas. Oh iya. Iya, iya, Mama. Selamat pagi, Bu. Ya, begini Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami perawat dari puskesmas Talung Biku. Nama saya Rizda dan teman saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Leslie. Ya, jadi begini Bu, maksud kedatangan kami ke sini untuk memeriksa lebih lanjut mengenai tanda dan gejala yang Ibu perlukan. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Oh, jadi begini Bu, Ibu kalau keluarga ini ada yang sakit, Ibu bawa kemana? Atau begini, atau Ibu biasanya langsung bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit? Oh, biasanya saya pakai obat yang dari warung. Tapi kalau tidak sembuh, saya langsung bawa ke puskesmas atau ke dokter. Oh iya Ibu, tahu tidak penyakit yang Ibu derita ini seperti apa? Tidak tahu, katanya TB, tapi saya tidak mengerti TB itu seperti apa. Yang jelas yang saya rasakan itu batuk terus menerus dan leher saya terasa, tenggorokan saya terasa gatal. Yang Ibu rasakan sekarang ini yang bagaimana? Yang saya rasakan sesak, kadang dada saya nyeri, terus lemas, dan kalau malam suka keringatan, makan juga tidak nafsu, Suster. Kemarin saya timbang di puskesmas dan berat badan saya turun sekitar 4 kilo. Turun 4 kilo ya Ibu? Oke. Baik Ibu, sekarang saya mau periksa dulu ya. Oh ya Bu, kemarin di puskesmas Ibu disuntik di tangannya Bu, yang Ibu lagi di spidol. Sekarang saya mau lihat Ibu. Oh iya, Sus. Kenapa jadi kayak begini ya, Kak? Seperti ada bentol-bentol begitu. Oh iya Bu, itu sudah salah satu tanda menunjukkan bahwa Ibu memang positif TB. Oh iya, Suster. Iya Bu, saya tensi dulu ya. Oh iya Ibu, tensinya di puskesmas kemarin berapa ya Bu? Kemarin tensi saya 120/80, Suster. Iya Ibu, tensinya masih sama ya Bu dengan yang kemarin di puskesmas. Permisi Ibu. Jadi Suster, TB itu seperti apa dan
saya harus bagaimana selanjutnya. Ibu tenang aja. Di sini kami akan membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Ibu. Tetapi sebelum kami melakukan pendidikan kesehatannya, menurut Ibu baiknya kita lakukan pendidikan kesehatannya berapa lama? Siapa tahu kita sibuk atau ada urusan lain. Bisa suster, bagaimana kalau 20 menit saja? Oke, bisa. 20 menit bisa ya, Sus ya? Bisa, Sus. Oke, jadi kita akan mulai pendidikan kesehatannya. Di sini ada level yang saya berikan. Sebentar saya menjelaskan, bisa dibaca-baca. Jadi yang di sini itu ada pengertian TB. Jadi TB itu ada atau biasa disebut dengan tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi kuman ini paling umum menyerang paru-paru. Jadi yang paling umum diserang oleh penyakit ini itu adalah paru-paru. Makanya kita itu biasa batuk-batuk. Adapun tanda dan gejala yang bisa disebabkan oleh penyakit TB ini yaitu batuk berdahak selama lebih dari 3 minggu, rasa sakit di dada dan biasa dirasa kayak sesak nafas, nafsu makan menurun, badan terasa lemas, berat badan menurun, demam lebih dari 1 bulan. Kita juga biasa mengalami berkeringat di malam hari, ya seperti yang dijelaskan katakan tadi. Meskipun kita tidak melakukan kegiatan, tapi di malam hari kalau kita mulainya jadi kita biasa berkeringat. Adapun cara penularan dari penyakit ini adalah melalui percikan dahak atau droplet. Droplet itu adalah dahak yang dikeluarkan yang berasal dari penderita saat batuk dan bersin. Bila penderita batuk dan bersin tanpa menutup mulut, maka kuman Mycobacterium tuberculosis akan tersebar di udara. Apabila ada orang yang berada di sekitar penderita itu, bisa tertular kuman Mycobacterium tuberculosis hanya dengan menghirup udara yang mengandung kuman tersebut. Yang di bawah ada cara pencegahan penyakit ini: menutup mulut saat batuk dan bersin dengan sarung tangan atau tisu. Jadi kalau kita tidak menggunakan masker, kita bisa batuk seperti ini ya. Kita batuk seperti ini, atau kita batuk ke dalam baju kita, karena ini kan tidak menular udara ya. Kita batuk seperti itu. Dan cara pencegahan yang kedua, tidak meludah di sembarang tempat, tetapi di wadah atau kita tidak boleh, misalnya ini tempat umum, kita tidak boleh meludah di tempat sembarang. Menjemur alat tidur secara teratur di pagi hari. Membuka jendela pada pagi hari agar rumah dapat mendapatkan udara bersih dan cahaya matahari yang cukup. Jadi perlu kita ketahui bahwa udara yang segar dan matahari yang cukup sangat diperlukan di dalam ruangan. Cara pengobatannya yaitu dengan obat anti TB yang didapatkan dari pelayanan kesehatan secara gratis. Jadi yang harus diminum itu secara 6 bulan sampai 8 bulan harus teratur, tidak boleh putus-putus. Cara minumnya itu sebaiknya sebelum kita meminum, setelah makan, pagi atau malam hari, sebelum tidur. Jika sulit minum obat, boleh ditelan atau per satu akan, tetapi harus dalam waktu 2 jam. Jadi jika sulit minum obat, bisa langsung ditelan, bisa langsung minum air supaya obatnya tidak keluar. Minum obat harus didampingi oleh PMO atau pengawas minum obat. Jadi orang bisa kalau ibu lagi minum obat bisa didampingi. Jangan selesai minum obat atau putus obat sebelum pada waktu yang ditentukan. Misalnya ibu di sini minum obat dalam jangka 6 bulan. Dalam jangka 6 bulan itu ibu harus mengonsumsi obat itu terus tanpa terkecuali. Misalnya kalau ini saya lupa, kalau ibu lupa dalam 1 hari, ibu harus mengulang dari awal. Oke? Ini akibat bila minum obat tidak teratur atau putus obat seperti yang sudah saya katakan, kita tidak akan sembuh, menjadi lebih berat penyakitnya, bahkan ya seperti itu ya. Jadi kalau tidak teratur, kita tidak akan sembuh dan kita harus
ada di posisi itu terus kita harus berobat dan berobat. Suka diobati karena kemungkinan kuman menjadi kebal sehingga diberikan obat yang lebih ampuh atau mahal harganya, dapat menularkan kepada anggota keluarga atau orang lain. Perawatan pasien yang dapat ibu lakukan di rumah: siapkan tempat dahak keadaan terbuka atau dahak tempat harus tertutup. Misalnya kalau ibu lagi ingin batuk, kalau tidur kan biasa kayak ingin batuk, misalnya ibu siapkan wadah untuk batuk, tapi kalau sesudah ibu batuk, ibu bisa menutup wadah itu, jadi besoknya bisa ibu bersihkan. Kemudian menarik nafas melalui hidung dan tahan selama kurang lebih dari 3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut lakukan 3 kali. Jadi kalau kita merasakan nyeri dada, yang misalnya kalau ibu merasakan nyeri pada dada yang ibu tadi, bisa melakukan teknik terapi yang ini, menarik nafas. Kalau lagi sakit, tarik nafas lalu buang. Itu ibu bisa lakukannya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kami berikan kepada ibu. Oh, jadi penyakit TB seperti itu ya, Suster? Iya, Terima kasih ya, Sus. Saya sudah Ya. jadi mengerti bagaimana tentang penyakit TB, dan saya sudah mengerti juga harus bagaimana ke depannya. Oke, ibu, sama-sama ya. Jadi ibu dan adik-adik sekarang harus benar-benar menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan rumah, terutama yang saya katakan tadi bahwa pencahayaan di rumah itu harus ada. Ya, Sus. Terima kasih atas bantuannya. Oke. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Ya, Suster. Suster. Terima kasih. Ya, Ibu kalau ada apa-apa langsung datang saja ke puskesmas ya. Itu Hai, Suster. Jadi kalau misalnya lagi batuk-batuk, jangan dibeli obat di warung, langsung ke puskesmas saya kepada Oke, mari. Terima kasih, Suster.